kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Pendeta Adi Ruben Abraham ya. Shalom saudaraku, selamat hari Pentakosta. Alkitab berkata ketika 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem, berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Nah, pengalaman Pentakosta ini membuat murid-murid yang tadinya penakut menjadi pemberita Injil yang berani. Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat dan dibaptiskan. Sampai hari ini kita membutuhkan api Pentakosta menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sebab kalau Roh Kudus mengurapi kita, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, Allah sendiri mengerjakannya dan banyak jiwa akan diselamatkan. Saya pernah membaca sebuah buku Like a Mighty Wind yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Timor yaitu Mel Tari yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Tahun 1965 ketika sebuah gereja di Soe mengadakan doa kepada Tuhan. Tiba-tiba masyarakat melihat gereja itu seperti terbakar, saudara. Maka orang membunyikan kentongan, berlari-lari, membawa ember berisi air dan berusaha menyiramkan ke gereja itu supaya tidak hangus terbakar. Tapi waktu mereka datang mendekat, mereka kaget. Karena gereja itu tidak terbakar, saudara sekalian. Tapi orang yang ada di dalamnya dilawat oleh Roh Kudus begitu luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mereka menangis, mereka bertobat, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mereka menjadi murid Kristus yang berani memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Banyak sekali mujizat terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati didoakan bangkit. Itu pernah terjadi setiap tahun 1965 di Timor, saudara. Di Soe khususnya. Dan salah satu yang masih diperbincangkan orang sampai hari ini adalah mujizat ketika mereka mau melakukan perjamuan kudus. Mereka tidak punya air anggur. Mereka doakan air biasa dan Tuhan merubahnya menjadi air anggur. Saya percaya bahwa kegerakan Allah semacam ini sangat dibutuhkan bahkan sampai hari ini. Karena mujizat yaitu perbuatan tangan Allah dinyatakan secara luar biasa melalui kehadiran Roh Kudus. Dan saya yakin bahwa kalau Roh Kudus turun bukan sekedar mujizat, tapi jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan. Karena cirinya Roh Kudus menguasai kita adalah kita melaksanakan amanat agung Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa di antara kita yang rindu pada bulan ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita juga rindu Roh Kudus membakar hati kita sehingga kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Berdoalah agar Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua perlu dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Nanti pada tanggal 18 kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan 10 hari kemudian kita memperingati hari Pentakosta, hari penurunan kuasa Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengundang saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian tenang beberapa kali dan mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman-Nya. Seruan hati
satu kali lagi. Katakan, Bapa, kau mendengar. Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin, haleluya. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Amin, Yesus, haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa, mengalir, amin, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tenang dekat Engkau, Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus, kami tinggikan, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Pujian syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang heran. Kami muliakan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik. Puji Tuhan, Allah yang luar biasa. Engkau hadir di sini. Amin, haleluya. Tuhan Yesus mulia. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau duduk di atas pujian. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sangat berterima kasih, bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami memuliakan, menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Engkau juga mau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskanlah setiap pribadi lepas pribadi kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu, kami semua yang mendengar sama-sama mengalami kuasa Allah, dibenarkan, dikuduskan ya Tuhan, dan layakkan kami ya Tuhan, Tuhan Yesus menempatkan firman Tuhan dalam hati-hati kami, biar firman-Mu itu yang kami akan dengar hidup dalam kehidupan kami, dan firman berkuasa dalam pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Bila ada hal-hal yang bukan berasal daripada Bapa di surga yang mau mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu, pada saat ini kami bersehati segala bentuk tipu muslihat iblis lewat pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu atau apapun juga bentuknya. Kami bersehati segala tipu muslihat iblis, kami cabut ikatan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah saja kami luaskan bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami. Gak kami boleh menikmati indahnya firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini ya, kita akan melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ketika Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia selalu diikuti oleh orang banyak dan selalu mujizat, pelayanannya selama Dia ada di dunia ini selalu mujizat terjadi. Kita sudah mendengar tadi Bapak Rubin Adi berkata bahwa ada mujizat terjadi di Soe. Kalau saya perhatikan, mujizat yang sama juga pernah terjadi di Ternate di zaman Opah Kastanya, Opah Henok Kastanya, dan itu terjadi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena mujizat itu tidak sampai di tahun 65 saja, tetapi mujizat itu terus berlangsung sampai saat ini. Banyak hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Dan biarlah pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam pribadi lepas pribadi kita selalu mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita mau tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika tadi saya sudah sempat katakan, ketika Yesus melayani dalam dunia ini selalu ada banyak orang yang mengikuti Dia, mengikuti Yesus. Banyak orang yang mengalami mujizat Allah, baik penyakit disembuhkan, baik penyakit secara jasmani, penyakit secara jiwa, sakit jiwa pun Tuhan sembuhkan, bahkan penyakit secara rohani pun Yesus Dia sembuhkan dalam pelayanannya. Dan mujizat itu tidak sampai, tadi saya katakan tidak sampai pada tahun 65 atau pada waktu yang lalu saja, tetapi bagi kita sampai saat ini juga mujizat itu tetap mau dinyatakan, tetap akan kita alami ketika kita hidup lebih dekat kepadanya, ketika kita hidup berkenan kepadanya. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 kita akan melihat Lukas 11 ayat yang ke-27 dan 28. Siapa yang berbahagia? Nah, perikop dari firman Tuhan pembacaan kita saat ini. Lukas 11 ayat yang 27 dan 28, kita baca bersama. 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berselah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Puji nama Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana pelayanan Yesus. Sebelumnya Yesus sebelum sampai kepada siapa yang berbahagia ini, perikop ini, Yesus sebelumnya menyembuhkan seorang yang sedang kerasukan, yang dirasuk setan, yang karena dirasuk setan membuat orang ini menjadi bisu di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan kita melihat di sini bagaimana
bagaimana Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Dan kalau kita perhatikan di sini ada perikop Yesus dan Beelzebul, kembalinya roh jahat, ketika roh jahat itu sudah diusir dari seseorang, dan ketika seseorang membiarkan dirinya tidak dikuasai oleh kuasa Allah, membiarkan dirinya kosong, maka roh jahat itu bisa ngajakin teman-temannya untuk masuk, sehingga orang yang tadinya sudah jahat menjadi lebih jahat lagi. Itu kita dapat baca di dalam Lukas ini 11 ini ya. Dan kalau kita melihat di ayat pokok kita tentang berbahagia ini, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini menurut pandangan dari perempuan yang ada pada saat itu, dari seorang perempuan. Tapi Yesus katakan di sini, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita lihat di sini bagaimana terjadi perbedaan pandangan atau terjadi perbedaan pendapat antara orang yang mengikut Yesus, seorang perempuan ini dan Yesus. Menurut perempuan ini, berbahagia bagi ibu yang mengandung Yesus dan yang menyusui Yesus. Menurut dia, ya anaknya aja hebat, apalagi ibunya. Itu seperti itu ya. Tapi bukan, saya tidak berbicara tentang Bunda Maria ya. Di sini kita lihat ternyata Yesus tidak menganggap itu hal yang membuat bahagia. Ayat yang ke-28 yang menjadi ayat pokok kita di sini, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau saya baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan yang lebih berbahagia. Jadi lebih berbahagia adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan memelihara atau menjalankannya, melakukannya. Itu dikatakan di dalam terjemahan BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kata perempuan ini, sungguh berbahagia wanita yang melahirkan dan menyusui Yesus. Itu perkataan yang dikatakan perempuan ini. Perkataan Yesus tadi, lebih berbahagia lagi orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Itu menurut bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Kamus bahasa Indonesia, kata berbahagia berarti beruntung, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Itu kata. Ada perbedaan pendapat antara perempuan ini dan Yesus. Yesus katakan yang lebih berbahagia. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak mau kita hanya hidup bahagia, tetapi dia sedang menghantar kehidupan saya dan saudara untuk hidup lebih bahagia lagi. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, bagaimana ucapan berbahagia. Di situ dikatakan, tapi saya tidak akan berbicara tentang ucapan Yesus tentang berbahagia atau pengajaran Yesus tentang berbahagia di dalam Matius pasal yang ke-5. Tapi kita melihat di sini bagaimana ketika kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya menurut Lukas 11 ayat yang ke-28. Bukan memelihara itu berarti firman Tuhan kita pelihara, jangan diganggu gugat. Tapi firman Tuhan itu bukan kita firman Tuhan itu kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru dikatakan kita berbahagia. Kalau kita tidak pernah menerapkan, hanya dengar saja, maka saya percaya kita semua banyak seringkali mendengarkan firman Tuhan dari media yang ada pada kita.
Tapi di sini kita melihat bahwa di sini Yesus sendiri katakan yang lebih berbahagia atau yang berbahagia adalah mereka yang menerapkan firman Tuhan, melakukan firman itu setelah mereka mendengar firman Tuhan, bukan dibiarkan firman Tuhan itu berlalu atau firman Allah itu berlalu dari kehidupan kita, tetapi firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, firman itu hidup dalam kehidupan saya dan saudara, kita melakukan apa yang menjadi perintah atau kehendak firman Allah itu dalam pribadi lepas pribadi kita. Dengan kata lain, ketika saya dan saudara, ketika kita dengar firman Tuhan itu, kita terapkan firman itu dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih berbahagia lagi. Ini perkataan Yesus bukan saja bagi orang-orang pada saat dulu atau murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti dia, tapi bagi kita sekarang sampai saat ini. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur, di situ di dalam Raja Daud, ketika dia melakukan atau dia menyanyikan syukurnya kepada Tuhan, di dalam Mazmur 144 kita lihat saja. Mazmur 144 nyanyian syukur Raja dari Daud. Ayat yang ke-12 saya bacakan sampai ayat yang ke-15. 144 dalam Mazmur ayat yang ke-12, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ini dari seorang Raja Daud. Dia katakan berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika ini tentang keluarga ya, semoga anak laki-laki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Anak laki-laki menjadi bertumbuh dan menjadi pelindung bagi keluarganya. Dan di sini kita lihat anak perempuan juga menjadi pilar, menjadi penopang kekuatan bagi keluarganya, bagi istana. Di sini kita lihat ini adalah satu hal yang mungkin membuat orang merasa cukup berbahagia. Karena sudah puas memiliki anak-anak, memiliki harta kekayaan. Di sini semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Bapak Ibu Saudara tahu gudang-gudang kami di belakang mengeluarkan beraneka barang karena pastori hari besok akan segera dibangun ya Tante Eni. Maaf saya mendahului. Gudang-gudang kami mengeluarkan banyak barang. Jadi itu tuh bukan menjamin kebahagiaan seseorang. Repot ternyata ya mengeluarkan beraneka barang. Capek. Jadi itu bukan merupakan satu kepuasan atau kebahagiaan. Tetapi Raja Daud masih menuliskan pada nyanyian syukurnya ini bagian terakhir nih, ayat yang ke-15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya ya. Kalau kita memiliki semuanya, memiliki anak-anak, memiliki keturunan yang menjadi pelindung, yang jadi penopang bagi keluarga, itu bahagia. Memiliki harta benda banyak, ini seperti yang dikatakan, semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang, itu juga mungkin menjadi satu kepuasan tersendiri. Bapak Ibu Saudara boleh bertanya, beraneka ragam barang yang dikeluarkan. Tapi ini kita melihat ya, tanya kepada Ibu Betty dan keluarga. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya ya. Kita akan bahagia kalau kita memiliki semuanya. Itu menurut pendapat dari
seorang raja, itu Raja Daud yang memiliki rakyat begitu banyak dengan kekayaan raja. Jadi kita sudah bisa bayangkan betapa banyaknya barangnya. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi bukan kepada kekayaan, yang Allahnya itu bukan kepada keluarga, tetapi Allah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah orang yang berbahagia, seperti yang dikatakan Yesus kepada perempuan ini, atau kepada orang-orang yang mengikuti dia saat itu. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tadi Alkitab terjemahan BIMK, yang lebih berbahagia lagi, di situ dikatakan, jadi yang lebih berbahagia lagi ketika mereka mendengar firman Allah dan menjalankannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ukuran kebahagiaan seseorang berbeda, dengan satu dengan yang lain berbeda. Tetapi kita memperhatikan di sini, ukuran kebahagiaan yang Tuhan terapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan itu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, kita terapkan dalam kehidupan kita, itu membuat kehidupan kita bukan saja berbahagia ketika kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita dapat menerima janji-janji Allah itu terpenuhi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus, tadi saya katakan Tuhan Yesus mau bawa kita pada kehidupan yang lebih berbahagia lagi. Walaupun keadaan kita dalam dunia ini tidak menjamin untuk kita selalu dalam keadaan yang seperti Mazmur katakan dalam Mazmur 144 tadi, keadaan yang aman-aman saja tanpa gangguan dan lain-lain. Sebagai pengikut Yesus, banyak hal atau banyak perkara yang kita alami sehingga kita mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12, menderita sebagai Kristen, perikop dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Jadi di sini ukuran kebahagiaan ternyata kita menderita sebagai Kristen, ada penderitaan. Ayat yang ke-12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita lihat, berbahagialah kamu jika kamu dinista, di sini dikatakan ketika roh Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau roh Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan merasakan, walaupun di tengah-tengah ucapan Yesus yang berbahagia di dalam Matius 5, saudara dapat membacanya di sana, ada banyak perkara yang terjadi, ada penistaan, ada ujian pencobaan ketika kita mungkin mengalami disiksa, menderita karena kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah kamu ketika roh Allah itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka roh Allah itu yang memampukan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita
sudah memiliki roh itu ada dalam kehidupan kita? Kalau kita memiliki roh Allah, pasti kita dimampukan untuk melakukan, menerapkan setiap kebenaran firman yang kita dengar, yang kita baca dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, saya percaya ketika kita memiliki kuasa Allah, maka ada kemajuan dalam pengiringan kita kepada Yesus. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan hanya sebagai satu kewajiban karena saya orang Kristen, saya ke gereja. Mau ke gereja hari Minggu, kayak hari apa, terserah saya. Yang penting saya membuktikan bahwa saya orang Kristen. Tidak demikian. Kita harus dipenuhi, kita harus memiliki kuasa Allah itu dalam kehidupan saya dan saudara. Berbahagialah bila roh ada pada kita. Kehidupan yang lebih berbahagia ketika kita dinista karena nama Yesus. Dinista berarti dianggap rendah, dihina, direndahkan, dicela, dijelekan, difitnah karena nama Yesus. Karena Kristus kita dinista sebagai pengikut Yesus. Mungkin hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dilihat dari kehidupan saya, waktu saya pindah dari Ternate ke Jawa Barat, ke Ciluar Bogor, agak kaget, sebab biasanya kita di sana tidak mengalami hal-hal yang dihina. Karena walaupun kita minoritas di Ternate, tapi tidak seperti yang terjadi di Jawa Barat. Hal-hal yang seperti ini sepertinya makanan dari kecil ya, dari kita masih sekolah di SD. Mungkin yang di Bangil sini juga merasakan, di mana kita dianggap kita tidak kita tuh orang kafir ya, udah pasti. Karena kita tidak menuruti cara-cara mereka. Tapi di sini kita melihat hal-hal yang ditanam, yang mungkin kita sudah alami sejak kita kecil. Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan itu, firman Allah itu tetap kita terapkan dalam kehidupan kita lewat didikan dari orang tua, mungkin yang orang tuanya Kristen. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Iman kita bertambah di dalam Yesus. Dan kerinduan hidup kita untuk kita bukan saja dipimpin oleh roh Allah, tetapi roh Allah itu memenuhi kita, bukan asal penuh tetapi sampai tumpah dalam kehidupan saya dan saudara. Maka kita akan melihat kehidupan kita seperti Petrus katakan, kita akan berbahagia kalau roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Tadi Tante Yeni sudah sempat singgung bahwa kita akan memperingati hari Pentakosta pada tanggal 18 nanti. Kenaikan Tuhan pada tanggal 18 nanti, dan 10 hari kemudian di hari Minggu kita akan merayakan hari Pentakosta tanggal 28 kalau tidak salah. Tetapi biarlah perayaan ini bukan hanya satu perayaan yang kita ucapkan atau kita rayakan, tetapi biarlah roh itu sendiri, roh Allah itu sendiri, roh Allah yang hidup itu menghidupkan saya dan saudara masuk dalam kehidupan kita, menjadi satu pengalaman dalam pribadi lepas pribadi kita, seperti yang tadi dikatakan, dijelaskan oleh Pak Rubin Adi tadi. Bagaimana roh Allah ketika memenuhi orang-orang yang ada di gereja, sehingga gereja itu seperti terbakar. Hal ini sama persis terjadi di Ternate. Sehingga orang-orang di sekitar membawa air, ember dan segala untuk memadamkan api itu. Sampai di situ tidak ada terjadi apa-apa. Yang ada mereka hanya mendengar penyembahan yang terjadi dalam gereja itu. Waktu itu terjadi, gereja kita masih bukan di gereja besar, tetapi gereja masih di tengah-tengah kampung Cina, orang sana bilang, karena di lingkungan itu Chinese semua. Dan hal ini saya percaya pasti terjadi, akan terjadi pada hari-hari terakhir ini. Karena Tuhan menjamin firman-Nya, roh itu sudah diberikan bagi saya dan saudara. Tinggal bagaimana kita. Berbahagialah orang yang membaca
firman dan melakukannya. Tinggal bagaimana kita mau melakukan, mau memohon untuk kuasa Allah itu memenuhi kehidupan saya dan saudara. Kita lihat bagaimana di dalam Matius pasal yang ketiga, kita lihat tentang ucapan bahagia dari pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini tentang berbahagia, tetapi di sini bukan hal yang enak ya. Orang yang miskin, sementara tadi pemazmur di dalam Mazmur 144 dikatakan orang yang mempunyai segalanya, gudang-gudangnya penuh, punya anak yang menjadi pelindung, punya anak yang menjadi penopang. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Di sini ayat yang keempat, berbahagia orang yang bersuka cita karena mereka berduka cita. Jadi bukan hal-hal yang enak ya, yang membuat kita berbahagia di sini di dalam khotbah Yesus di bukit. Tetapi hal-hal yang sebaliknya. Tetapi di sini kita perhatikan, ketika firman Allah kita baca, kita dengar, kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, saya percaya Tuhan akan berikan kebahagiaan itu, berbahagia itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tadi kita lihat sekalipun sekalipun kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan yang banyak, Tuhan memberkati kita dengan harta, kekayaan, dengan segala fasilitas, dengan pangkat, dengan kedudukan, kuasa dan lain-lain, Tuhan memberkati kita. Dengan hal-hal yang demikian kita sudah cukup puas dengan hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali, ketika kita tidak menerapkan firman yang kita dengar, kita baca dalam kehidupan kita, maka pasti ada yang kurang. Karena Tuhan menjamin firman-Nya. Berbahagialah di dalam ayat yang ke-28 dari Lukas pasal yang ke-11 tadi. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita mau kehidupan kita menjadi berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kita lihat ayat yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-30, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Di sini dikatakan di dalam perikop hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ayat yang ke-31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Apa yang kita miliki semua akan berlalu dalam kehidupan kita. Tetapi firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita terapkan dalam kehidupan kita kekal selamanya, dan itu yang menjamin kehidupan kita. Bukan saat kita ada di dalam dunia ini saja, tetapi sampai kita masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Masih di dalam Korintus 2 Korintus 8 ayat yang 1 dan kedua, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita lihat di sini bagaimana mereka berbahagia sekalipun dalam keadaan jemaat yang tidak memungkinkan. Di dalam kidang jemaat yang di Makedonia ini, sukacita tetap ada dalam kehidupan mereka. Jemaat Makedonia tetap bersukacita sekalipun mereka miskin, tetapi di sini dikatakan jemaat Makedonia tetap kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagaimana kebahagiaan itu, bagaimana berbahagia itu tidak hanya melulu dari kita dapatkan dari kedudukan, harta yang kita miliki,
jabatan yang kita miliki, tetapi kita lihat di sini bahwa berbahagia itu dikatakan oleh Tuhan di Yesus sendiri bagi saya dan saudara ketika kita mendengar firman Allah, membaca, melakukan, menerapkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Kalau kita melihat bagaimana juga dalam firman Tuhan dalam Injil, bagaimana seorang ibu janda yang memberi 2 peser dari uang yang dia punya cuman 2 peser itu. Tetapi ketika dia ada dalam bait Allah, dia mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu merupakan kebahagiaan dan Tuhan melihat hal itu dalam kehidupan ibu janda ini. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apa yang kita miliki saat ini mungkin membuat kita seringkali membuat kita merasa kurang cukup karena ukuran kebahagiaan kita atau terletak pada hal-hal yang kita dapat miliki dengan kekuatan kita. Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan, berbahagialah ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 8 di situ dikatakan bagaimana tentang sidang jemaat yang ada di Philadelphia. Kekuatan mereka tidak seberapa pada saat itu, tapi mereka tetap lakukan firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal Tuhan, sehingga jemaat ini menjadi jemaat yang diberkenan oleh Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, masih pasal 3 ayat yang 10 sampai 13, tetap setia, lakukanlah firman Tuhan sehingga kita melihat bahagia itu bukan saja kita peroleh saat kita ada di dalam dunia ini, tetapi bahagia itu kita peroleh sampai kita ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu kita izinkan Roh Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah membaca, kita sudah mendengar. Izinkan Roh Allah itu. Berbahagialah ketika Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita, menguasai kita. Dan biarlah izinkan firman Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam pribadi lepas pribadi kita, supaya kita menjadi sidang jemaat Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tetap nyanyikan, kita angkat pujian lagu yang tadi. Sebelum firman Tuhan, biarlah menjadi satu doa kita. Izinkan Roh-Nya bekerja selalu dalam kehidupan saya dan saudara, supaya walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam dunia ini, tapi kita tetap melihat bahwa Allah berkata, bahwa Yesus berkata, berbahagia ketika kita membaca, mendengar firman dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Bapa, Kau mendengar seruan doaku. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin, haleluya. Lewat lembah Yesus, haleluya. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, amin, haleluya. Yesus Tuhan,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah membaca, mendengar firman Tuhan. Izinkan roh Allah yang hidup itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Karena roh itu sudah diberikan bagi kita. Tinggal bagaimana kehidupan kita mau mengalirkan kuasa itu, mau menerima kuasa itu dengan sepenuhnya, atau kita menerima setengah hati. Pada pagi hari ini, izinkan kuasa yang sama bekerja dalam kehidupan Tuhan Yesus, juga bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Biar pujian ini dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadikan kita kuat. Karena kuasa Allah itu bekerja membuat kehidupan kita berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami tantangan, mengalami lembah, mengalami masa-masa sulit pada saat ini, percayalah, Tuhan menjamin firman-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mau memenuhi saya dan saudara dengan kuasa Allah, sehingga kehidupan kita semakin hari dibawa kepada kehidupan yang lebih lagi berbahagia daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Katakan, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Izinkan Dia bekerja lewat kebenaran firman, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Sekali lagi, mengalir kuasa, mengalir. Amin, amin, haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah terus dalam kehidupan kami. Hidupkanlah kebenaran firman-Mu itu lewat kuasa Roh Kudus yang mengalir bagi kehidupan kami masing-masing. Supaya setiap firman itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi firman itu mengerjakan sesuatu yang membuat kehidupan kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, apa yang Kau sudah kerjakan di Kalvari ya Tuhan Yesus, membuat kehidupan kami lebih berbahagia lagi ya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.